Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ats-tsani al-khalfu fil wa'di. Pembahasan kita tentang menjaga lidah daripada 8 perkara, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Fahfadh lisanaka, jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Kemarin terakhir adalah kadzab, dusta. Maka lidah jaga daripada berdusta. Di antara yang paling mudah untuk berdusta itu adalah lidah. Satu lagi mata. Jadi mata bisa dia berdusta, tapi mata berdusta ini memang lidah juga yang mendustakannya. Ketika mata memandang, ketika ditanya, engkau memandang? Enggak. Enggak, mata memandang, tapi lidah yang berdusta. Qala, yang kedua lagi. Apa yang kedua? Ats-tsani al-khalfu fil wa'di. Yang kedua, al-khalfu fil wa'di. Menyalahi janji, ungkir janji. Hati-hati lidah kita. Jangan sampai lidah mengungkiri janji, mempungkiri janji. Siap berjanji, bertidak pula dia lagi. Siap kita berjanji dengan orang, setelah tu pura-pura lupa kita. Ini banyak ni orang kita ni. Oh, dia lupa ustaz tu lah. Apa caranya lagi tu? Pura-pura lupa dia. Hati-hati. Itu nomor 2 itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jaga lidahmu daripada mempungkiri janji. Fa iyyaka an ta'da, maka berhati-hatilah engkau bahawa berjanji dengan sesuatu yang tidak engkau penuhi dengan janji itu. Jadi hati-hati kalau berjanji dengan orang. Kalau mungkin rasanya takkan mungkin kita memenuhi janji, udah tak usah berjanji. Ini biasanya pejabat-pejabat ni nak duduk jadi wali kota, bupati, DPR, gubernur, kepala desa pun seperti itu, janji. Nanti kalau saya duduk, saya buat ni jembatan. Nanti kalau saya duduk, ini saya perbaiki, ini saya tata. Lah duduk ya, lah terduduk pula lah, hendaknya selesai. Hati-hati. Kalau kiranya takkan mungkin kita penuhi, fala tanfabihi, tak usah kita berjanji. Jadi kalau takkan terpenuhi, tak usah. Dengan anak-anak kita pun macam tu. Nanti kalau juara 1, papa akan belikan Honda. Honda apalah umpamanya kata dia kan. Juara 1 anak berpikir pula orang tua lagi, belikan Honda, nanti Honda aja kerja nanti lagi. Jadi lebih elok tak usah berjanji kalau dengan sesuatu yang tidak mungkin untuk tercapai. Fa iyyaka, maka hati-hati kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa engkau berjanji dengan sesuatu yang tidak engkau tepati bihi dengannya janji. Dengan isteri macam tu juga. Hati-hati tak usah berjanji dengan isteri. Kalau mungkin takkan bisa kita penuhi. Nanti pas hari ulang tahun adik, abang belikanlah emas 1 kilo ni. Emas 1 kilo kan dibelikan. Pas ulang tahun bininya, bang mana emas 1 kilo tu bang? Tidak ada. Jadi kemarin tu kan abang janji, tidak ada, itu untuk dapatkan itu aja tanya kan. Tak boleh. Janji sesuatu tu yang mesti harus mungkin akan kita penuhi. Kalau tidak, tak usah kita untuk berjanji.
Janji ini adalah bagian dari orang yang mengingkari janji. Itu adalah tabiat daripada orang-orang kaum munafik. Munafik siap berjanji, siap tu ditanya lagi, ditagih janjinya, enggak aja dia bilang, enggak ada saya berjanji, kata dia. Hati-hati. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bal yanbaghi ayyakuna, akan tetapi engkau sewajarnya, seeloknya engkau membaguskan diri engkau, memperbaiki diri engkau kepada manusia, fi'lan bila qaulan, cukup perbuatan saja, tak usah cakap. Itu Imam Ghazali. Jadi yang paling penting tu perbuatan kita, bagus perbuatan kita. Itu yang paling penting. Jangan perbuatan kita baguskan, kemudian cakap pun kita buang-buang. Jangan. Atau perbuatan kita jelek, cakap kita juga jelek. Tak elok. Dalam arti kata, tengokkan saja kelakuan kita ke orang, jangan banyak cakap. Gitu dia maksudnya. Ikut ada orang cakapnya mencorang, ketik tinggi dah. Korojo tak ada orang. Ada orang seperti itu. Bercakap pandai, tapi korojo tak pandai. Ada. Ada sebagian orang berkorojo pandai, bercakap tak pandai. Ada sebagian orang bercakap tak pandai, berkorojo tak pandai. Tapi yang paling bagus itu, kata Imam Al-Ghazali, perbuatanmu, yang penting pekerjaan kita bagus, walaupun berbicara kita tidak begitu banyak. Itu yang. Fa'init tararta, dan apabila engkau terdesak kepada janji, kita terpaksa berjanji, fa'iyaka, maka hati-hati engkau bahwa engkau dengan janji tadi engkau mengungkirinya, tapi karena lemah atau karena darurat. Tak apa-apalah karena darurat. Umpamanya kita berjanji, Ustaz, nanti datang ya akikah anak saya. Jadi, insyaAllah, janji Ustaz? Ya, janji. Tapi karena ada darurat, apa darurat syar'i? Hukum darurat syar'i seperti hujan lebat, atau seperti sakit, atau seperti musafir, maka itu tidak mengapa kita untuk tidak memenuhi janji kita. Tapi ingat kata Imam Al-Ghazali, fa inna dzalika min amaratin nifaq, maka sesungguhnya mengungkiri janji itu adalah termasuk daripada perangainya orang-orang munafik. Orang-orang munafik selalu mengungkiri janji. Jadi kalau kita berbicara tentang munafik ni, untuk zaman gini banyak munafik ni. Banyak munafik ni. Yang untuk mengungkiri janji lah, kemudian yang untuk di depan iya, di belakang tidak lah. Banyak munafik tu, banyak sekarang. Banyak sekali. Apalagi munafik dalam beragama. Dia agamanya Islam, ikut pula dia menyudutkan Islam. Itu munafik ini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Zaman Nabi sudah ada orang-orang munafik ini. Tengok dalam hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Dan menyalahi janji itu pun termasuk khaba'ithil akhlak. Termasuk perbuatan akhlak yang keji. Akhlak yang keji, itulah dia salah satunya adalah mengungkiri janji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Salasun man kunna fihi fahuwal munafiq. Apabila tiga ini ada pada diri seseorang, maka orang itu disebut dengan munafik. Jadi kalau ada tiga kode di diri kita, maka orang akan menyebut kita dengan munafik. Marah kita, jangan marah, Nabi mengatakannya. Kalau ada tiga ni di diri kita, kita disebut dengan si muna. Angku mananya angku munafik. Wa in sama wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia salat. Ya Allah, ada rupanya orang dia salat, dia puasa tapi munafik. Ada. Salah satu di antaranya yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Talib? Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Orangnya hafal Quran, tahajudnya lancar, tapi munafik. Ada loh. Apalagi zaman gini, zaman Nabi saja ada dia. Apalagi zaman kita, tentu lebih banyak. Pakai sorban bagainya. Tentulah kalian di siapa. Pakai sorban dia. Berjenggot pula dia. Jidatnya hitam pula dia. Munafik. Ada di antara itu yang munafik. Nabi sendiri mengatakan, wal insama. Sekalipun dia puasa di bulan Ramadan,
wa shalla, dia melaksanakan salat 5 waktu, tapi apabila ada yang 3 ini pada dirinya, maka dia munafik, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat munafik. Amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada munafik, ya arhamar rahimin. Hati-hati kita jangan sampai sedikit pun tergores sifat munafik di tubuh kita. Di antaranya ketika senang melihat orang Islam terzalimi, berarti ada goresan munafik. Ketika mulai kita tidak resah dengan keadaan Islam hari ini, Islam dihina, Islam mulai diobok-obok, tak ada sifat ghirah sedikit pun, khawatir kita ada goresan munafik. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, malas saja kita melaksanakan salat fardu isya, itu tanda ada goresan munafik di dalam tubuh kita. Berat rasanya kita salat isya, berarti itu tanda adanya sifat munafik di tubuh kita. Ini sudah ada pembahasan di kitab Bidayatul Hidayah sebelumnya. Jadi berat kita rasanya nak salat isya ngantuk, nak salat isya malih Rasul beko je lah, nanti aja lah sebelum tahajud aja lah, nanti salat isya, berarti itu tanda ada goresan munafik di tubuh kita. Jadi mana kita yang berat-berat salat isya tadi, berat rasanya, itu berarti tanda ada goresan munafik di tubuh kita. Jangan orang yang bermunafik, munafik orang mahnya, awak lebih parah belum munafik kadang lagi. Jadi tak bisa kita mengatakan orang munafik, padahal kita kadang lebih munafik pula. Mana yang 3? Idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dusta. Bila bercakap buto aja banyak angku tadi. Itu angku muna namanya. Tak ada yang benar yang bercakap nah. Bila bercakap dusta terus, itu munafik itu. Ada ustaz, ada. Wa in wa'ada akhlafa, apabila berjanji tak pernah ditepati janjinya. Tak pernah. Berjanji dengan orang tak pernah ditepati janjinya. Itu munafik itu. Hati-hati kita. Wa iza minal khan, dan apabila dia diberi amanah, khana, dia pun berkhianat. Tu apabila ada 3 tu di diri kita, berarti kita termasuk orang munafik. Jadi kalau ada kita di antara yang 3 tadi itu, berarti sudah sah kita sebagai munafik. Itu dia. Asalis, yang ketiga lagi. Jadi yang kedua tadi, jaga diri kita daripada memungkiri janji. Yang ketiga, jaga lidahmu daripada al-ghibah. Ghibah ke apa? Ghibah ke bergunjing. Dia ada ghibah, ada namimah. Kalau ghibah itu menyebut aib orang tu, ghibah namanya. Kalau namimah itu antar jemput. Antar jemput ni macam mana Ustaz? Si A dengan si B berkelahi. Ni si A, si B berkelahi. Datang kita kepada si B. B, engkau tak usahlah baik dengan si A tu lagi. Kurang ajar si A tu. Apa masalah kata si B? Si A tu saya tadi duduk dengan si A. Si A tu sibuk menjelekkan engkau terus. Si A tu memfitnah engkau terus dia. Begini. Itu kata si A, ya. Keluar pula lah sumpah serapah dari si B. Si A tu tak betul tu kata si B. Si A tu begini. Direkamnya cakap si B ni disampaikan pula kepada si A. Tadi saya duduk dengan si B menjelekkan engkau. Itu kerajuannya mengadu domba. Itu siapa nama etek tu? Etek namimah namanya tu. Ada orang yang buat nama anaknya namimah tu, kacau tu. Dalam hadis Muslim, dalam hadis Sahih Muslim, yang paling parah azabnya di dalam kubur, di kubur ni, belum di neraka lagi. Yang paling parah azabnya di dalam kubur 2 dia. Yang pertama, la yastatiruna fi baulih, orang yang tidak bersih istinjaknya, buang air kecil, buang air besarnya tidak bersih, itu parah azab di dalam kubur. Yang kedua, namimah, itu yang parah itu, paling parah. Makanya dalam hadis dalam Sahih Muslim tu, Nabi berjalan di pemakaman, hadisnya sahih loh, di pemakaman, di kuburan. Nabi berjalan, terdengar oleh sahabat dengan Rasulullah ada isakan tangis, menangis, minta tolong. Sahabat kita tukarkan, ma balu ya Rasulullah, kenapa mereka itu ya Rasulullah, ada apa dengan mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, fa innahum yu'adzibun, mereka sedang diazab di dalam kuburnya. Kenapa mereka diazab ya Rasulullah?
kata Nabi, fa innahum la yastatiruna fi baulih, mereka tidak bersih istinjaknya. Kemudian yang kedua, karena mereka melakukan namimah. Setelah itu bagaimana? Fakasural juda, dipatahkan ranting pohon kurma oleh Rasulullah, fagharasaha, ditanam oleh Nabi. Ranting kurma tadi, pelepah kurma tadi ditanam oleh Rasulullah. Kemudian kata Nabi, la'allal yukhaffiful azaba ma lam yaybisaha. Mudah-mudahan ini meringankan azabnya selama ini masih basah. Jadi kata para ulama, itulah salah satu dalil. Jangankan doa saudaranya sampai kepada orang yang meninggal dunia, pohon saja sampai dan bisa menolong orang yang sudah meninggal dunia. Hadis itu sahih itu. Maka kata Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, tasbihnya pohon yang basah tadi, tasbihnya pelepah yang basah tadi bisa membantu orang yang di dalam kubur yang sudah meninggal dunia. Apalagi kita yang hidup ini, berdoa kita, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah dia teman aku, ya Allah dia sama pengajian dengan aku, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah. Sampaikah doa itu? Sampai. Batang kayu saja, pelepah saja tak ada hubungannya. Pelepah kurma, dan sanaknya Jawa? Tidak. Sesuku dia dengan kita? Tidak. Satu ayah satu mak kita dengan dia? Tidak. Kata Imam Nawawi, pelepah kurma bisa membantu orang yang sudah meninggal dunia karena tasbih pelepah kurma. Bagaimana dengan kita semua yang hadir di sini? Maka Wahabi ke bongak, masa itu nak bantu dia? Masa hadis tu tak tahu dia? Hadis tu sahih itu. Kemana dia buang hadis tu? Imam Nawawi mengomentari hadis itu. Ini kitab Imam Nawawi mereka baca, tapi pemahaman Imam Nawawi tak dapat bagi mereka. Imam Nawawi sendiri mengatakan, tasbih, kata Imam Nawawi, tasbihnya pelepah kurma itu membantu orang yang meninggal dunia. Imam Nawawi sendiri meyakini bahwa segala sesuatu amal yang kita lakukan dan kita hadiahkan kepada orang meninggal dunia, pahalanya sampai. Siapa mengatakan? Imam Nawawi. Mereka juga membaca kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Mereka baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Mereka baca kitab At-Tibyan Imam Nawawi. Tapi mereka lupa cara dan pemahaman yang Imam Nawawi pegang. Maka saya bilang, tak ada Wahabi yang cerdas. Tak ada loh. Masa memahami hadis itu pun tak faham dia. Tak sampai pahala orang yang hidup kepada orang yang mati. Angku kau iya tegah. Tengok kurma, pelepah kurma. Fakasaral juda, Nabi patahkan pelepah kurma, Nabi tanam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhaffiful adzab ma lam yaybisaha. Ini pelepah kurma akan meringankan azabnya selama pelepah kurma ini basah. Itulah kita setelah menguburkan jenazah kita tanam pohon. Kan orang-orang kita kan seperti itu. Ada yang ditanam pohon sungkai, ada yang ditanam pohon melati apa segala macam dah. Karena semakin hidup dia, maka selalu dia bertasbih untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kata Wahabi, itu kan kurma katanya. Jadi kata Wahabi, itu kan pelepah kurma. Jadi mestinya orang Indonesia menanam juga pelepah kurma, jangan diganti dengan yang lain. Tambahnya bongak cik lain. Jadi kata dia harus pelepah kurma karena Nabi mengatakan pelepah kurma. Kadang itulah. Setelah kalian, naudzubillah lah, janganlah sampai keluarga kita masuk pemahaman ini. Rusak pemahaman ini. Itulah mereka yang mengatakan tak boleh berkurban pakai kerbau itu dia. Tak sah kata dia. Jadi kata dia, ada nih Wahaboy ini. Kurbannya orang Kampar tak sah kata dia. Heboh ketika itu di Kampar. Tahun berapa itu? Sebelum saya berangkat ke Mesir. Kenapa? Karena orang Kampar mayoritas berkurban pakai kerbau. Ini kata Ustadz Wahaboy ini nih. Heboh ketika itu. Katanya tidak ada dalil hadis sedikit pun menjelaskan Nabi pernah berkurban pakai kerbau. Jadi Nabi berkurban pakai biri-biri, kibas. Nabi berkurban pakai onta. Pakai kerbau tak pernah. Jadi kerbau itu tak sah juga tadi. Sama halnya dengan ini. Kalau yang dipatahkan itu kayu-kayu yang lain,
tidak akan menolong orang yang berada di bawah tanah, tak akan menolong orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau yang dipatahkan itu kurma, maka akan membantu orang yang meninggal dunia. Padahal apa pula lah bedanya antara kerbau dengan sapi? Kan sudah disebutkan di dalam hadis itu, jenis-jenis yang boleh untuk dijadikan hewan kurban. Ada onta, sapi sejenisnya kerbau, kambing sejenisnya biri-biri. Jangankan kerbau, kata Imam Bajuri dalam hasyiahnya, walau kana min dujajatin au jin, walaupun ayam jantan boleh disembelih. Ketika 10 Zulhijjah, sapi tak terbeli kita, mahal. Kambing tak terbeli kita, mahal. Ada uang untuk membeli ayam jantan, beli ayam jantan, sembelih dia di tanggal 10 Zulhijjah. Itu amalan yang paling bagus kata Rasulullah. Walau kata Rasulullah SAW, min iraqatid dam, amalan yang paling bagus adalah meneteskan darah. Itulah meneteskan darah. Ayam tak terbeli macam mana? Cari pula lah apa yang ada darahnya. Burung puyuh ada darahnya, tapi seketek Ustaz kata dia. Tapi walau kana min dujajatin au jin. Jadi sampaikah pahala bacaan doa yang kita baca, apalagi dengan saudara kita sama jamaah, sama salat, sama hadir di majlis ilmu, sama duduk di majlis pengajian. Ketika kita membaca doa untuk saudara kita, sampaikah pahalanya? Lebih-lebih lagi, karena dengan pohon kurma saja sampai, apalagi dengan doa kita bersama. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Al-ghibatu fahfadh lisanaka. Yang ketiga, ghibah. Maka jagalah lidahmu daripada ghibah. Hati-hati, jangan sampai mulut kita bergunjing. Menggunjing menyebut keburukan orang lain. Itu bergunjing kita. Kalau namimah antar jemput. Jadi ghibah cik, namimah cik. Kedua-duanya sama-sama nak elok. Yang lagi pula nama anak berkata Siti ghibah cik, Siti namimah je. Wal ghibatu asyaddu min 30 ziniyah. Bahawa ghibah itu lebih berbahaya daripada 30 kali zina. Na'udzubillah. Sekali kita berghibah sama dosanya dengan 30 kali berzina. Ya Allah, astagfirullah. Fil Islam, dalam Islam, dosa zina, na'udzubillah, dosa zina termasuk dosa besar. Berarti ghibah termasuk dosa besar. Jadi jangan kita sangka pula ghibah ni dosa kecil. Tak, ghibah dosa besar. Saking besarnya sama dengan berzina dengan 30 kali zina. Na'udzubillah. Kadzalika warada fil khabar wal ma'na al-ghibati an tadhkura, yang sebagaimana dalam hadis bahawa ghibah itu menyebut seseorang akan orang lainnya bima yakrahuhu, dengan apa yang ia benci. Apa umpamanya buruk dia orang tu, sampai si anu tu pencikik kan. Si anu tu si anu tu hati-hatilah, si anu tu nyo berkuruk tu berpindah gawak kan. Kan dia benci tu, kurak tu kan dia benci. Pokoknya sesuatu yang ia benci, na'udzubillah. Lau sami'ahu fa anta mughtab. Kalau mendengar ia seseorang, maka engkau adalah orang yang bergunjing, menghina, zalim. Wa in kunta sadiqan, walaupun itu benar, walaupun dia berkuruk, tapi karena menyebut aib dia, menyebut kejelekan dia, menyebut sesuatu yang ada pada dirinya dan kita pun membenci, di sanalah letak yang disebut dengan ghibah. Hati-hati, dosanya sama dengan 30 zina, 30 kali zina. Kemudian wa iyyaka, dan hati-hati lagi engkau, wal ghibah, dan melaksanakan ghibah, qura'ul mar'in. Ini qura'ul, qura' ini ahli-ahli qari, orang yang bagus bacaan Qur'annya, qari. Wa huwa akhbasul anwa'ul ghibah, sebagaimana hadis di dalam Sahih Muslim dan Imam Abi Daud dan Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Itu paling parah ghibahnya itu. Seperti apa dia? Wa huwa an tafhamal maqsud bi tariqis salihin idhar min nafsika li ta'af an ghibah
min ghairi tasrih. Kita tahu kita mengkritik dia, tapi kita jelaskan kesalahannya apa. Ini di antara mereka nih yang dia qari, dia bagus bacaannya, mengkritik orang, dia dikritik orang. Tapi mengkritik orang ini tak pula disebutkan di mana kesalahan, di mana kesalahan orang, bighairi tasrih, tidak dia ucapkan, sekedar nak menyalahkan aja. Fatakul, kemudian dia katakan, aslahallahu qad sa'ani akhzani wa ghammani ma jara alaihi. Mudah-mudahan Allah perbaiki. Langsung dia katakan, mudah-mudahan Allah perbaiki sa'ani akan kesalahanku dan apa-apa yang telah menutupi daripadaku. Wa nas'alullaha yaslihana wa iyyahu. Mudah-mudahan Allah perbaiki akan aku dan akan dirinya. Begitu dia. Si anu tu nak mantap baca Al-Quran. Nak mantap dah. Di mana nak mantapnya? Pokoknya ada sahabatnya dah. Mudah-mudahan Allah perbaikinya dan Allah perbaiki aku, kata dirinya. Di sana kata Imam Al-Ghazali kena dua dosa. Dosa yang pertama, bahwa dia menghina orang, menyebutkan kelemahan orang, menyebutkan aib orang. Itu dosa pertama. Dosa yang kedua, seolah-olah dia membersihkan dirinya dengan memuji dirinya. Mudah-mudahan Allah baguskan dia dan Allah baguskan akan aku. Jadi maksudnya akan aku ni cukup bagus juga. Begitu dia. Lakin in kana al-maqsuduka min qaulika aslahallahu ta'ala du'a. Tapi kalau maksud engkau itu berbicara aslahallah tadi itu doa, maka doalah dengan kalimat sir, dalam hati saja. Mudah-mudahan Allah baguskan dia dan Allah baguskan aku. Ini enggak, dia jelaskan. Mudah-mudahan Allah perbaiki dia. Dan aku juga diperbaiki oleh Allah. Tapi itu bukan bagian daripada doa, tapi bagian daripada ingin menyanjung dirinya saja. Bahwa aku ni sebenarnya sudah lebih bagus daripada dia. Itu dia. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fayakfika, maka cukuplah menjadi landasan dalil engkau berbahaya daripada berghibah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini bahaya dari kita berghibah. Riba menggunjing orang, jangan kamu menggunjing sebagian daripada kamu. Dengan sebagian antara kita dengan kita, jangan sampai bergunjing. Ayuhibbu ahadukum, maka orang-orang yang mengunjing itu bahwa diri mereka lebih menyukai bahwa mereka memakan daging saudaranya yang mati, bangkai saudaranya, tapi dia membencinya. Kita benci dengan bangkai. Dan tapi kita makan juga bangkai itu. Seperti itulah perumpamaan orang yang melakukan ghibah. Dia ghibah, dia memakan bangkai. Dia jijik dengan bangkai, tapi dia makan juga karena dia melakukan ghibah. Maka hati-hati kita jangan sampai terlibat dalam masalah menghibah ini. Makanya dalam hadis, dalam Bulughul Maram kan sudah ada ini. Ketika kita duduk berdua dengan orang, bertiga dengan orang, berempat dengan orang, berbisik kita berdua dengan kawan kita, itu tak boleh. Tak boleh. Kita duduk berempat musyawarah dengan kawan-kawan. Kita berbisik kita dengan kawan tadi. Itu tak boleh. Ada mengatakan tak boleh itu kalau kita bertiga kita berbisik kita dengan kawan yang satu ni. Itu tak boleh. Tapi ada dalam syarahan, berbisik dengan kawan tadi walaupun lebih daripada tiga tetap tidak dibolehkan. Kenapa tak dibolehkan? Karena mengundang tuhmah. Tuhmah mengundang buruk sangka orang kepada kita. Sama dengan saya sedang kajian sekarang. Antum berbisik-bisik antum. Itu mengundang tuhmah dari saya. Mengundang curiga dari saya. Apa mungkin? Ustaz tu nampaknya, iya nampaknya Kak Angit Ustaz tu nampak. Mungkin AC tu tak ke Ustaz tu dah. Tadi dia gen AC tu ke Ustaz tu tak lenio dah kata ni. Tapi saya dah buruk sangka. Apa sangka saya? Antum pasti lain cerita tentang saya. Maka walaupun banyak, dalam satu majlis tak boleh kita berbisik-bisik antara kita dengan kawan. Kenapa? Karena mengundang tuhmah. Tuhmah ni mengundang orang buruk sangka kepada kita. Tak boleh. Maka hati-hati. Jangan sampai mengundang orang buruk sangka kepada kita. Sama dengan siapa?
sahabat Nabi yang menikah sampai 300 kali tu. 300 kalinya menikah. Siapa? Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ya. Ya, kalau tak salah Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah kalau tak salah menikah sampai 300 kali. 300 kali, saking tak tahunya orang lagi, dituduh orang dia melakukan zina. Rupanya bininya rupanya. Siapa yang menuduhnya? Abi Bakrah. Bukan Abi Bakar. Ada nama sahabat Nabi Abi Bakrah namanya. Jadi Abi Bakrah ni nampak betul si Mughirah bin Syu'bah ni di atas perempuan itu. Nampak. Dia kalau kita ingin menuduh orang berzina, Bapak Ibu, kita harus nampak betul orang tu melakukan zina. Tapi kalau nampak sekedar nampak aja laki-laki itu keluar dari rumahnya atau perempuan tu keluar dari rumahnya, waktu itu orang berzina. Tak boleh. Hati-hati. Hati-hati. Maka zina tu betul-betul nampak. Kalau bisa difoto tu hanya sedang berdua di atas tu. Jangan dituduh-tuduh. Jangan langsung mulut kita ke mana-mana. Si anu tu mungkin berzina. Mungkin berzina. Itu tak boleh. Hati-hati tu. Dalam Islam kita kena hukum tu. Kena cambuk kita tu. Kalau kita asal menuduh orang melakukan zina, tak boleh. Jadi zina tu mesti ta'yin, nampak. Apanya nampak? Ya nampak dah wakilnya tu sedang itu tu. Sedang itu tu apa Ustaz? Entahlah pandai kalian bulan. Pokoknya sedang nampak dah awak. Lebih bagusnya tu ketika itu tu lah. Nampak betul dia awak tu ember tu masuk ke dalam sumur tadi tu Tu boleh kita yakinkan orang tu betul-betul berzina dia. Ember ke sumur tu bahasa kinayah itu. Antum jangan ember masuk ke sumur apa? Belum berzina ya dia. Makanya cepat antum menikah, copek godang. Jadi tak boleh kita asal-asal menuduh orang berzina. Jadi syaratnya harus nampak. Jadi Mughirah ni nampak oleh Abi Bakrah, nampak. Nampak tu Langsung dikirim surat oleh Abi Bakrah bahawa si fulan dibawa saksi. Kan saksi zina harus ada saksi kita loh. Harus dengan nampak kemudian kita bawa pula saksi. Sampai ke Sayyidina Umar kalau tak salah. Sayyidina Umar di Madinah. Di sidang dipanggil. Mughirah panggil, si Abi Bakrah dipanggil. Ni Mughirah ya Mughirah bin Syu'bah kalau tak salah. Memang tiap sabahan tahu tu kau bini. Bayangkanlah 300 kali dia menikah walaupun tak itu 300 kali. Sebab kau bosan menikah pula balik, mati nikah pula balik, sakit nikah pula balik. Memang hobinya macam tu. Di sidang kata Sayyidina Umar, tak salah khalifah ketika itu. Betul engkau melakukan zina? Enggak. Mughirah mengatakan tidak. Bagaimana Abi Bakrah? Ya, dia berzina. Maka disitulah yang disebutkan al-mudda'i al-yamin ala man ankara. Syahadatun ala mudda'i wal yamin ala man ankara. Yang menuduh mesti mendatangkan saksi. Yang tertuduh dia melakukan sumpah. Ini bersumpah dia. Yang ini mendatangkan saksi. Jadi bagaimana? Akhirnya kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, itu adalah istriku yang baru saja aku nikahi. Ada saksi? Ada pula. Dia sudah bersumpah pakai saksi pula dia. Nih, orang ni sebagai saksi nikah aku, kata Mughirah. Akhirnya Abi Bakrah pun salah ketika itu, tapi Abi Bakrah tidak dihukum karena Abi Bakrah pun bisa mendatangkan saksi dan Abi Bakrah memang tidak tahu bahawa itu adalah istri daripada si Mughirah. Maka itulah dianjurkan kita menikah itu diumumkan. Itu dia tujuannya. Supaya jangan orang buruk sangka kawak. Maka dianjurkan kita menikah. Jangan diam-diam aja menikah. Sampaikan ke orang. Sampaikan ke orang. Walaupun tu isteri kedua kita. Sampaikan ke orang, tak apa-apa. Kabini awak sampaikan juga. Dia kan wajib memberitahu, tak wajib minta izin. Kan begitu dia dalam hadis itu. Dalam Jami'us Saghir. Ketika kita nak menikah lagi, kita berkewajiban memberitahu. Tapi tidak berkewajiban minta izin. Jadi tidak perlu izin bini awak, nak apa dah lalu aja lah. Tapi memberitahu wajib. Kenapa wajib memberitahu? Indak awak pulang berkau 7 hari dah. Nyubuik surat laporan ke polisi. Laki dia dah hilang. Kan bahaya jadinya. Kasih tahu ke suami, ke isteri kita. Dek, abang malam ni sampai 7 hari ke depan, abang tidur di rumah si fulanah. Ngapa pula abang tidur di fulanah? Abang rencana malam ni menikah. Oh, nak izin tak? Nak izin tak? Ayo, nak apa dah?
Nabi melakukan dengan siapa menikah seperti itu? Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah, kata Nabi ke Sayyidah Aisyah, tidak malam ini tidak tidur di rumah karena aku tidur di rumah Ummu Salamah. Kenapa? Aku menikah hari ini dengan Ummu Salamah, kata Rasulullah. Ummu Salamah janda cantik. Janda cantik lagi. Usia ketika itu 29 tahun. Abu Bakar melamar ditolak. Sayyidina Umar melamar ditolak. Nabi melamar tak boleh ditolak, diterima. Kenapa Abu Bakar melamar ditolak? Karena Abu Bakar tidak selevel dengan suaminya Abu Salamah. Kenapa Umar ditolak? Umar tidak selevel dengan suaminya Abu Salamah. Nabi kenapa ditolak? Tidak akan mungkin ada orang yang lebih mulia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mungkin ditolak. Akhirnya Nabi diterima dan menikahlah Nabi dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Banyak hadis riwayat Ummu Salamah, perempuan taat, perempuan salehah, perempuan cantik. Jadi dicobalah beredar info perempuan cantik di Madinah itu namanya Ummu Salamah. Sayyidah Aisyah belum pernah jumpa dengan Ummu Salamah ni. Dicari oleh Sayyidah Aisyah, nampak ternyata betul cantik. Pulang Sayyidah Aisyah galau ternyata cantik Ummu Salamah itu dibandingkan dirinya. Mengadulah Sayyidah Aisyah kepada madunya Hafsah, anak Sayyidina Umar. Kata Hafsah, bukan, itu tidak cantik. Ummu Salamah itu tak cantik. Isteri Rasulullah itu yang paling cantik adalah engkau. Kata Hafsah kepada Sayyidah Aisyah, itu karena engkau cemburu saja. Ya, besoknya tengok balik lah mulai kurang nampak ancak Ummu Salamah. Besoknya tengok balik lah kurang belancak. Besok berdua-dua je berjalan. Jadi macam itu caranya. Jadi kalau cemburu biasa tu cemburu. Besok ansu kenalkan. Habis itu nyoba dua je kamal tu. Wak nunggu dalam mobil aja kita lagi. Cerita guru-guru kita tanya. Kita dapat cerita aja jadilah. Walaupun tak melakukannya. Tapi tetap kita sepakat dengan konsep para masyaikh saya di antaranya Syekh Yuksri. Banyak syekh mengatakan yang sunnah itu bukan berpoligami. Yang sunnah itu istiqamah dengan istri pertama, itu yang sunnah itu. Itu yang sunnah. Istiqamah dengan istri yang pertama itu sunnah. Bukan memperbanyak istri itu sunnah. Ya, bukan memperbanyak istri itu sunnah dia enggak. Istiqamah dengan istri yang pertama itu sunnah dia. Nah, itu sunnah. Jadi sampaikan aja lah ke orang rumah awak, insya-Allah aku istiqamah bersama engkau. Ketika itu di belakangnya tengok belum. Jadi maka oleh karena itu di dalam ayat kan sudah disebutkan. Jadi yang tadi itu Abi Bakrah itu para ulama tetap menerima hadisnya Abi Bakrah walaupun Abi Bakrah salah tuduh. Karena salah tuduhnya Abi Bakrah itu dibenarkan juga dalam Islam karena dia memiliki saksi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh faqad shabbahakallahu biakalil lahmi mait. Maka sungguh diumpamakan engkau oleh Allah orang yang mencaci orang yang bergunjing itu dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati bangkai. Fama ajdaruka an tahzira minha, maka hendaklah engkau menjaga diri engkau, menjauhkan diri engkau daripada ghibah dan melarang diri engkau daripada ghibah saudara muslim. Lau tafakkarta fihi, jikalau engkau pikirkan hal itu, fahuwa an nanzura fi nafsika, bahwa engkau melihat terhadap diri engkau, apakah pada engkau ada aib yang zahir atau ada aib yang batin? Semua kita ni pasti punya aib. Pasti ada. Maka kata ulama sufi, "Lau kasyafa aiba nafsaka." Seandainya Allah buka aib engkau, aib kita ni Allah buka, maka kita tidak akan memiliki teman di dunia ini. Ini karena Allah tutup aib kita ni. Maka kita banyak punya teman di dunia. Isteri kita sayang dengan kita, anak-anak dekat dengan kita, teman-teman sepengajian akrab dengan kita, karena Allah tutup aib kita. Allah tutup, tak Allah nampakkan. Tapi kalau Allah buka aib kita masing-masing, tidak ada teman kita di dunia. Nak ni kawan tu berkawan jawab. Kalau Allah buka aib kita, maka sattar uyubana ya Rabb, tutuplah aib kami ya Arhamar Rahimin.
Satir uyubana bisitri kal jamil. Ada itu di dalam qasidah Munfarijah kalau tak salah itu. Mastur uyubana bisitri kal jamil. Satir uyubana bisitri kal jamil. Tutuplah aib kami dengan tutupan yang bagus ya Arhamar Rahimin. Hal anta muqarifil ma'siyati sira'u jahra. Apakah engkau orang yang terbibit dengan maksiat kecil, maksiat sir, maksiat jahat, maksiat kecil, maksiat tersembunyi atau terang-terangan? Faiza arafta zalika min nafsika, maka apabila engkau sudah mengetahui terhadap aib yang ada pada diri engkau, fa'lam, maka ketahuilah an ajzahu an tanzihi amma nasabtahu ilaihi ka'ajzika wa uzrihi ka'azri kama ka'azrika. Jadi kita ni lemah dalam menutup aib diri kita. Lemah kita dalam menutup maksiat yang ada pada diri kita, maka oleh karena itu jangan kita membuka aib orang lain. Karena aib kita saja kita tak bisa untuk menutupnya. Maka jagalah dan jangan sampai kita membuka aib orang lain. Ya, kalau kita membuka aib orang lain, maka siap-siap pula lah diri kita, aib kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Itu kajian kita pada hari ini. Jadi intinya ada dua tambahannya lidah kita yang mesti harus kita jaga. Pertama, lidah dijaga daripada memungkiri janji. Yang kedua, menjaga lidah daripada melakukan ghibah. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين